sifat. Nah, aku sama trait apa bedanya? Oh iya, perilaku yang relatif menetap. Sugata perilaku. Relatif menetap. Iya, siap. Apalagi? Ya, Bu. Sifat. Perilaku yang relatif menetap sifat. Terus udah. Muhun kadangu, Kasep. Mendarah daging di Oke. Loading. Jadi bukan di wujud yang di luar ya, di dalam darah sama daging kita. Enggak juga sih ya. Oke, iya bisa juga lah. Jadi maksudnya saking udah nempel enggak? Bisa. Tapi tidak bisa dalam waktu singkat gitu. Oke. Nah, ini ya. Tadi emosi positif, trait positif, sama institusi positif. Dimana kalau emosi positif itu ada yang namanya emosi positif yang udah dirasain atau di masa lalu, jadi pengalaman. Jadi ingat misalkan waktu ayah saya meninggal, saya ngerasa sedih misalkan gitu. Atau waktu kita dapat nilai C mata kuliah apa gitu, terus ngerasa bete misalkan gitu. Atau dihianatin teman, kecewa misalkan gitu. Jadi emosi itu bisa dirasain waktu di masa lalu kita. Atau emosi positif juga bisa tadi kok saya ngasih contohnya emosi negatif semua ya, coba balikan lagi karena emosi positif ya. Jadi waktu dulu kita senang karena misalkan dapat nilai A di mata kuliah tertentu gitu, atau misalkan dapat teman baru, terus dapat kecengan baru misalkan gitu. Itu perasaan atau emosi positif di masa lalu gitu. Ataupun ada emosi positif yang kita rasain di masa sekarang. Misalkan sekarang kalian lagi ngapain nih? Lagi kuliah terus capek pengennya rebahan, atau pengennya tiduran, terus jengah misalkan gitu. Atau aku tetap semangat karena mumpung masih minggu kedua, nanti mah udah minggu ke-10 baru muntah gitu misalkan. Mudah-mudahan minggu kedua sekarang masih kuat ya, soalnya masih panjang perjalanan kita. Tapi kalau nggak kuat pun sebenarnya istirahat aja dulu, tarik nafas dulu. Tinggal bilang sih sebenarnya enaknya kan kalau dosen psikologi harusnya pada ngerti ya, sekalipun nggak bisa maksa semua dosen psikologi ngerti, tapi mostly itu mereka sebenarnya ngerti. Dan kalau misalkan kalian ada yang dirasakan, baik secara fisik mah jelas, yang sekarang kita concern misalkan secara psikologisnya, misalkan kalian capek, stres atau apapun itu, kalian bilang aja ke dosennya, ataupun kalau di mata kuliahku ya bilang ke aku juga gitu. Misalkan ada kendala apapun, intinya bilang gitu. Jadi kalau misalkan nggak bilang terus ngilang, tiba-tiba ngilang kan, akunya juga nggak bisa ngasih toleransi kalau misalkan nggak ada kabar gitu. Tapi kalau ada kabar misalkan, Bu sayanya izin soalnya saya lagi stres, atau Bu saya lagi menstruasi hari pertama misalkan gitu, sok mangga nggak apa-apa izin, toh saya nggak ngasih deadline di mini quiz dan kegiatan latihan-latihan lainnya, karena itu selain yang pertama masalah koneksi, yang kedua ada masalah-masalah lain yang kita nggak bisa prediksi dan nggak bisa kita kontrol bareng-bareng gitu kan ya. Jadi yang penting dikerjain pada waktunya, ataupun jika telat tinggal konfirmasi aja dengan alasan yang bisa diterima gitu. Jadi ke situ nggak apa-apa ya. Kemudian selain yang di masa lalu, yang masa sekarang sama yang akan datang. Biasanya kalau yang akan datang, kalau positif itu kayak ngerasain hopeful, ngerasa penuh harap gitu, atau ngerasa bersemangat menghadapi hari esok ya. Terus ngerasa apalagi ya, excited misalkan, nanti hari Minggu aku mau jalan-jalan virtual ke Universal Studios misalkan kayak gitu. Atau ya pokoknya yang kira-kira akan terjadi, terus kita udah ngebayangin, dan ngebayanginnya dong bikin happy gitu. Itu emosi positif yang kita rasain di masa depan gitu kalau emosi positif. Nah kalau misalkan
trait positif itu kebagi 3, ada strength sama virtues, itu sebenarnya 2 hal yang berkaitan. Nanti ini akan dimulai di minggu ketiga dan akan dibagi kelompoknya Tea. Tiap virtues itu akan dibagi ke tiap kelompok, dan di dalam virtues itu sebenarnya ada beberapa karakter strength atau kekuatan karakter yang mencakup di dalam virtues tersebut. Kemudian ada yang disebut abilities atau kemampuan. Ini biasanya contohnya kemampuan yang kayak kecerdasan atau misalkan fisik ya sifatnya gitu. Dan semuanya ini meng-highlight kelebihan kita instead of kekurangan kita. Jadi yang namanya psikologi positif ngelihatnya kelebihan, bukan yang mengabaikan kekurangan, tapi kita fokus sama mengoptimalkan kelebihan. Kalaupun kita punya kekurangan, gimana caranya meminimalisir kekurangan itu atau mengatasinya gitu. Tapi yang jadi fokusnya adalah kelebihan kita. Gitu. Nah, yang terakhir institusi positif itu sebenarnya kayak kelompok atau lembaga ataupun komunitas yang bisa mempengaruhi kita biar jadi positif, entah berpikir positif atau berperilaku positif gitu ya. Kalau di sini contohnya demokrasi, kalau demokrasi misalkan pemerintahnya yang baik, jadi muasin, jadi nggak bikin bete. By the way, saya nggak tahu hari ini apa kemarin gitu ya, Omnibus Law di ACC jadinya pada protes. Kalian pada tahu Omnibus Law? Tahu? Saya jawab Tahu, gitu. Bu. Tahu, Bu. Good. Oh, iya, mungkin kalian belum ngerasain karena belum jadi karyawan gitu, belum jadi buruh gitu. Kalau misalkan udah ngerasain jadi buruh, kayaknya bakal ikut-ikut dan ikut aktif di change ORG buat ngevote protes biar Omnibus Law-nya di cancel. Aku beberapa kali ngedenger yang ingin bergabung. Sebentar ya, aku izinkan dulu. Oke. Tuh, itu pemerintah atau lingkungan bisa bikin kita bahagia juga. Ini ngaruh banget asli. Oke, diri kita udah positif nih, punya segudang kekuatan karakter yang nyenengin gitu. Tapi pas punya lingkungan yang toksik, misalkan entah punya teman yang nyebelin gitu ya, misalkan kerjaannya sensian atau punya dosen yang nggak mau ngertiin, atau dosennya galak, atau misalkan dosennya apa segala macam lah, hal-hal yang menyebalkan gitu ya. Itu sebenarnya ngaruh banget ke kita gitu kan. Ini mah sambil curcol, sambil kalian juga mungkin ngerefleksin, atau kalau nggak setuju mah nggak bisa menanggapi, bisa langsung ngasih komen atau di forum diskusi nanti atau di grup WhatsApp ya. Jadi memang si institusi positif ini maksudnya sekitar kita ya, lingkungan entah yang resmi kayak sekolah, pesantren, pemerintah, ataupun yang nggak resmi kayak keluarga misalkan gitu ya, atau kelompok-kelompok geng misalkan gitu ya, atau komunitas juga bisa gitu. Pokoknya semua hal yang bisa nge-induce kita biar lebih positif itu bisa masuk ke institusi positif. Yang dimaksud di sini free inquiry adalah ini akan ngebebasin kita untuk lebih ngoptimalin diri gitu. Kalau misalkan institusi positifnya jalan gitu di level manapun itu gitu. Oke. Nah, ini tadi emosi positif udah sedikit kita bahas ya. Kalau menurut Fredrickson ada 10 emosi positif katanya. Ada joy, ada gratitude. Joy senang, gratitude bersyukur, serenity itu kayak damai gitu. Tahu Princess Serenity itu kayaknya ada di Sailor Moon gitu ya. Atau di mana ya? Aku lupa Princess Serenity. Terus interest, minat atau tertarik sama suatu hal atau sama seseorang, atau hope, ngerasa berharap atau penuh harap gitu, hopeful. Pride, bangga. Amusement itu senang, kayak kalau di bahasa Inggris kan amusement park kayak Dufan, dunia fantasi atau taman bermain, itu kan harusnya bikin senang gitu ya. Jadi amusement itu senang. Bedanya sama joy apa? Biasanya amuse tuh levelnya lebih tinggi. Jadi joy mah senang, kalau amusement senang banget gitu. Terus inspiration kayak ngerasa terinspirasi ketika ngelihat sesuatu yang menyentuh, atau misalkan ngelihat sosok yang kita idolakan misalkan gitu ya, atau baca cerita yang bisa bikin kita tergerak hatinya gitu. Atau ada awe, bukan awe, pakai bahasa Inggris, tuh takjub gitu. Jadi kan kalau misalkan bahasa Inggris awesome gitu kan, keren jadinya teh. Sama love, cinta gitu. Itu adalah 10
emosi positif kata Frederickson, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan banyak ya. Kayak misalkan kalau kita ngelihat alat ukur emosi itu di PANAS, positif affect and negative affect itu ada totalnya 20-an emosi gitu di dalam alat ukur itu gitu. Jadi ada beberapa ahli yang ngeklasifikasiin emosi-emosi ini. Yang jelas emosinya kalau yang bikin senang itu termasuk emosi positif gitu kan ya. Oh, by the way, saya juga nge-share lagi deh. Ini apa sih? Ada yang bilang, bukan ada yang bilang, survei kemarin yang hasil riset ke UPI sama ITB itu bilang kalau misalkan semester yang paling susah di semester 1, tapi yang paling nyenengin juga di semester 1 katanya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di UIN kira-kira kayak gimana. Kalau nggak salah sih saya dulu pernah nanya ke anak-anak tuh, ke anak-anak, ke teman-teman sebelum kalian, katanya yang kalau semester-semester tua tuh pas udah semester 7 8 pas ditanya yang paling susah semester 3 atau 5 gitu, dimana udah mah ada PD, terus ada medpen gitu. Jadi harus ngerjain proposal ongko, harus masih PD juga, terus masih ada mata kuliah lain yang seabrek tugasnya gitu kan. Tapi mungkin kalian akan ngerasain beda-beda. Misalnya, enggak semester sekarang yang paling susah gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, tapi seiring dengan waktu itu tuh bikin kita terbuka dan bisa ngalamin hal-hal baru. Di mana kata penelitian kalau misalkan semakin variatif pengalaman seseorang, maka dia akan semakin sering mengalami emosi positif ketimbang negatif, katanya gitu. Jadi seraplah sebanyak-banyaknya pengalaman dari sekitar kalian biar makin happy gitulah. Salah satu tipsnya gitu doang sih. Oke. Itu emosi positif ya. Nah, ini manfaat emosi positif. Jadi yang pertama bisa broaden our action repertoire. Itu tuh bisa memperluas wadah repertoire tuh kayak wadah kolam pemikiran sama tindakan kita. Jadi memperluas kepribadian kita jadi lebih bijak, terus bisa bikin kita lebih open minded, bisa bikin kita lebih toleran sama orang gitu kan. Terus emosi positif juga bisa undo negative emotion. Jadi misalkan kalau kita asalnya bete nih, terus kita nemu sesuatu yang menyenangkan, contohnya misalkan yang yang lebih simpel adalah kita lagi bete misalkan sama ayah misalkan, terus sama ayahnya dikelitikin, terus jadi geli, terus jadi ketawa deh gitu. Nah pas udah ketawa gara-gara dikelitikin, si marah yang tadi kan lupa sebenarnya gitu, atau ya intinya jadi nggak ngerasain emosi negatif lagi gitu. Terus emosi positif juga bisa enhance resilience atau ningkatin ketahanan kita. Resilience itu adalah kemampuan kita untuk bounce back. Bounce back teh loncat lagi atau kayak trampolin gitu ya. Jadi buat bangkit lagi dari kesulitan atau tantangan yang kita hadapi. Gitu. Kemudian emosi positif juga bisa nggak cuma tadi repertoire atau wadah pemikiran dan tindakan, tapi sebenarnya secara umum repertoire psychological kita itu jadi lebih terbangun dan lebih kuat gitu kan ya. Jadi kayak karakter kita lebih firm gitu, terus kita lebih yakin sama segala hal, lebih percaya diri. Sok lihat misalkan kalau yang banyak senangnya itu biasanya lebih pede daripada yang lebih banyak sedihnya, yang lebih sering sedih gitu. Itu tapi sebenarnya nggak bisa digeneralisir, cuma kebanyakan seperti itu gitu ya. Kemudian emosi positif juga bisa trigger an upward developmental spiral atau memicu kemajuan dari perkembangan kita. Jadi misalkan gini, kayak tugas perkembangan usia segini tuh apa aja nih? Tugas perkembangan kalian apa ya? Yang usia segini. Misalkan menemukan jati diri gitu. Nah, kalau misalkan punya emosi positif itu akan bikin kita lebih semangat untuk mencari jati diri itu gitu. Jadi untuk memenuhi tugas perkembangan pun kita akan lebih lancar atau lebih smooth untuk menjalaninya gitu. Oke. Ini contoh-contoh emosinya di masa lalu sama masa sekarang sama masa depan. Tadi udah beberapa yang disebutin ya. Ini juga sama sih, cuma saya nyebutin contoh-contoh emosi yang bisa kita rasain
baik di past tadi, terus sekarang present di masa sekarang, sama ini masih masa sekarang juga. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya emosi positif itu, targetnya adalah dapat good life. Tadi kan ya, waktu di pertemuan pertama kita udah bahas bahwa psikologi positif itu tujuannya adalah good life dan well-being gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya emosi positif gitu kan, karena kita misalkan punya beberapa karakter yang mengarahkan kita untuk punya emosi positif gitu, itu bakal membantu kita untuk mencapai good life lebih cepat gitu. Oke. Nah, definisi good life itu bakal beda-beda di tiap orang. Nggak mesti, ya mungkin banyaknya good life tuh cuma kaya misalkan. Oh, terus apa mau apa aja ada, cukup. Apa sih? Pas hidupnya teh pas mau mobil ada, pas mau jalan-jalan bisa pergi gitu. Jadi semuanya pas gitu. Nggak cuma materi sebenarnya, tapi kalau good life itu lebih ke aspek psikologis atau aspek kehidupan kita secara menyeluruh, dan kita itu kayak ngerasa udah terpenuhi aja gitu hidupnya gitu, bahagia, nggak kayak gimana-gimana. Terus sebenarnya sih kalau misalkan kita punya kesedihan atau punya masalah, kalau kita udah punya good life, pas kita ngadepin itu semua itu tuh ya dijalanin aja kayak udah sepaket dah yang namanya hidup gitu ya. Kalau misalkan nggak mau punya masalah mah ya udah nggak usah hidup dah. Ayo hidup mah pasti ada masalah sampai kita menghembuskan nafas terakhir juga gitu. Tapi kalau kita udah punya pemahaman definisi good life kita kayak gimana, ketika kita ngadepin tantangan tertentu, kita udah punya satu set amunisi buat ngadepin tantangan itu gitu kan. Oke. Ini contohnya yang kata Seligman deh. Using your signature strengths every day to produce authentic happiness and abundant gratification. Jadi ini bakal nyambung sebenarnya ke pertemuan selanjutnya di karakter strength. Jadi kekuatan karakter itu memang salah satu fokus dari psikologi positif. Dimana kalau kita memanfaatkan kekuatan karakter itu, yang kekuatan karakter teh tiap orang teh bisa dominannya beda-beda, sama kayak kepribadian atau karakter kita lainnya. Si kekuatan karakter ini bisa dominan di bagian tertentu pada orang-orang yang berbeda gitu. Misalkan kalau saya dominannya hope, misalkan teman saya dominannya humor, terus yang satu lagi dominannya bukan wisdom of virtue-nya, dominannya appreciation to beauty and excellence gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda kekuatan karakter yang dominannya atau namanya signature strength-nya. Nah, itu kalau kita ngoptimalin itu aja satu signature strength kita gitu ya, itu sebenarnya udah bisa ngasilin authentic happiness, kebahagiaan yang otentik sebenarnya, no KW-KW gitu. And abundant gratification tuh kebersyukuran yang melimpah. Jadi hidup kita bersyukur begitu. Kadang susah sih maksudnya kalau kita ngeliat ke atas terus gitu ya, ngelihat oh si Anu mah nilainya A, oh si Anu mah ke kampus teh pakai motor, oh si ini mah pakai mobil, oh si ini mah dianterin sama orang tuanya misalkan gitu-gitu. Aku mah sendiri, aku mah makannya juga mie doang atau gimana gitu. Itu keren. Tuh kan jadi ingat gue. Nggak usah, ntar aja. Apa tadi teh? Oh iya, jadi ngebandingin kalau ke atas itu bakal susah buat bersyukur. Tapi kalau kita ngelihatnya ke depan, ke atas bisa sesekali untuk jadi role model, untuk inspirasi, tapi kita ngeliat ke bawah juga untuk biar kita bisa mensyukuri apa yang kita punya saat ini gitu. Itu ya kalau misalkan kita bisa cuma manfaatin satu signature strength yang kita punya aja. Gimana caranya biar tahu signature strength kita? Salah satunya ngisi VIA. Bisa googling nanti. VIA itu adalah alat ukur yang mengukur kekuatan karakter kita. Nanti kita bakal tahu yang mana yang dominan di dalam diri kita. Itu bisa jadi salah satu fokus kita untuk ningkatin itu gitu ya. Oke. Ini nanti di ini aja dibaca aja, kalau misalkan ada yang nggak paham kita bahas lanjutan ya. Nah, ini kita masuk ke trait positif. Kalau tadi emosi positif, nah sekarang trait positif atau sifat-sifat positif atau kumpulan tadi perilaku yang sifatnya menetap sehingga jadi karakter kita gitu. Oke, ini ada 3 level sebenarnya. Ada
Yang pertama, level paling bawah yang paling spesifik adalah situational teams, di mana situational teams ini akan tergantung situasi atau kondisi masing-masing individu dan lebih fokus sama kebiasaan yang udah kita lakuin sehari-hari itu, tapi yang bisa nunjukin bahwa kita tuh punya karakter itu gitu. Contohnya situational team saya, karena saya misalkan signature strength-nya hope kan ya. Situational teams-nya itu kalau saya bete misalkan ya, terus saya coba-coba otak-atik blueprint hidup saya. Jadi saya biasanya suka ngerekonstruksi ulang rencana hidup saya misalkan 1 tahun atau 5 tahun ke depan. Saya biasanya excited. Jadi hal yang bisa bikin saya survive ngadepin masalah, hal yang bisa bikin saya mulai menyembuhkan kesedihan atau kekecewaan itu biasanya saya ngebayangin masa depan saya. Jadi kalau saya ngebayangin masa depan, saya jadi excited, saya jadi semangat, saya jadi bisa menjalani hari lagi. Itu yang kalau signature strength-nya hope misalkan gitu ya. Nah, sehingga karena sudah punya kebiasaan itu, kita akhirnya bakal punya strength hope itu, punya karakter hope, di mana karakter hope ini isinya sih ada beberapa, nanti sebenarnya akan dibahas di pertemuan yang ngebahas soal hope kalau misalkan kalian milih hope sebagai pembahasannya gitu ya. Seenggaknya di dalam hope ini kan ada 3 aspek, ada aspek tujuan, kemudian ada aspek agency sama aspek pathway, dimana kalau agency itu motivasi lah intinya mas, sama kayak motivasi. Kalau pathway itu strategi yang kita rancang. Itu kalau misalkan kita udah punya kekuatan karakter itu, bikin kayak begituan gampang gitu. Cuma misalkan udah tinggal punya goal, terus pas goal teh mikir, oh ini strateginya gini, terus motivasinya apa yang mendorongnya, mulai dari motivasinya kan bisa dari internal ataupun eksternal gitu. Dan dua-duanya harusnya saling combine biar bisa saling support. Soalnya kalau misalkan eksternal hunkul, eksternal doang, ketika si eksternalnya nggak ada, kita jadi nggak semangat gitu. Jadi idealnya ada dua-duanya, biar saling menopang. Aduh, aku mau bersin, nggak jadi. Nah, kemudian virtuous. Nah, virtuous ini adalah kumpulan dari beberapa strength yang membentuk suatu ciri khas gitu kan. Contohnya tadi yang hope itu merupakan bagian dari virtuous transcendence. Kenapa transcendence? Transcendence itu adalah virtues yang mengarah pada hal-hal beyond diri kita, di luar diri kita yang sulit dijangkau. Contohnya tadi ada hope, optimism, ada spiritual. Jadi hal-hal yang di luar diri kita yang bisa bikin kita menjalani hidup gitu kan. Kayak hope kan sebenarnya kayak orientasi masa depan. Jadi fokusnya ke masa depan, di mana masa depan kan di luar jangkauan kita. Gitu. Jadi virtues ini adalah karakter utama yang ngebentuk signature strength kita gitu. Oke. Nah, ini macam-macamnya. Ada 6, ada wisdom dan knowledge, kemudian courage, humanity, justice, temperance, sama transcendence. Nanti akan dibagi 6 kelompok dan masing-masing dari teman-teman di kelompok itu akan memilih di dalam wisdom, di dalam tiap virtues ini karakter strength yang mau dijelaskan. Oke. Nah ini, misalkan di wisdom dan knowledge itu ada creativity, curiosity, open-mindedness, love of learning, sama perspective. Saya nyebutin aja, nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa cari tahu dulu atau didiskusiin di forum diskusi sama di WhatsApp ya. Di courage itu ada bravery, persistence, integrity, sama vitality. Vitality di sini itu vitalitas ya, sebenarnya bisa fisik dan psikis ya. Jadi fisiknya fit gitu kan, sehat, standby gitu, tapi psikisnya juga sehat gitu, sehat mental lah intinya gitu, tapi lebih ke apa ya, kata vitality tech, kekuatan power, fit gitu, pokoknya kumaha fit geningnya seger gitu, terus menjalani hari ya semangat aja gitu kan. Oke. Kalau humanity ini love, kindness, sama kecerdasan sosial itu masuk ke humanity karena interaksi pasti dengan antar manusia lainnya. Kemudian ada justice, kalau justice itu pasti kaitannya sama bisa dengan sebagai perannya sebagai warga negara, kemudian ada keadilan sama pemimpinan. Terus di temperance ada forgiveness dan mercy, kemudian humility, prudence, sama regulasi diri gitu. Nanti bisa cari banyak sih kalau misalkan di website positivepsychology.com juga
ada beberapa keterangan tentang ini. Nah, ini yang transcendence yang terakhir tadi yang saya sebutin ya, hope, spirituality, gratitude, appreciation of beauty, humor gitu kan, itu masuk ke transcendence karena di luar jangkauan diri kita gitu. Oke. Terakhir ada institusi positif. Institusi positif tadi yang saya udah jelasin sebelumnya, kelompok, komunitas, atau lembaga yang bisa ngedorong diri kita atau orang-orang di sekitar kita untuk melaju ke arah yang lebih baik, gitu kan. Dalam segala hal sebenarnya nggak cuma yang disebutin ya, ada keadilan, tanggung jawab, etika, kesopanan, lalala, tapi sebenarnya intinya adalah attitude kita, sikap kita, perilaku kita itu mengarah ke hal yang lebih baik, gitu. Oke, ini ya udah sih tujuan utamanya tadi ya, good life sama well-being. Di mana di dalam well-being sama good life itu kan masuk ada happiness, ada makna hidup gitu. Jadi semua hal-hal terkait makna hidup dan tujuan hidup itu merupakan target utama dari psikologi positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya Bu. Sok. Jadi kan tadi ngebahas tentang positive institution ya Bu ya. Nah itu apakah gimana? Jadi misalkan nih kan itu tujuannya untuk membangun diri agar lebih baik ya Bu. Nah apakah dengan sesuatu yang negatif itu kita bisa membangun seseorang jadi lebih baik? Misalkan gini, ada orang yang berantakan tuh Bu, orangnya. Nah habis itu kita kan pasti kalau misalkan ngomong jujur nggak enakan juga kalau misalkan kamu berantakan atau apa gitu. Nah, terus kalau misalkan kalau misalkan ngomong positif juga nggak tahu bisa ngebangun dia lebih baik atau enggak gitu. Jadi yang jadi pertanyaan tuh apakah kita harus pakai yang sesuatu negatif buat dia bisa membangun? Kayak misalkan ngomong kayaknya kamu lebih dirapin lagi deh, soalnya kamu berantakan, orangnya gini gitu. Atau kita sama sesuatu yang positif aja gitu. Gitu sih Bu, paham Bu gitu. Oke. Ya, gitu kurang lebih Bu. Bahas kasus yang spesifik kayak gitu ya, kayak contohnya ngeliat orang berantakan. Pertama, kan kalau di psikologi kita bakal ngeliat dulu kira-kira orang itu bisa nerima masukan apa enggak. Jadi kita ngeliat dulu si orang itu kayak gimana dalam nerima masukan, kemudian ngeliat juga kedekatan kita, emang sedekat apa. Kalau misalkan kita udah deket banget dan kita jadi berani ngomong ya nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak bisa sembarang ngasih nasihat ke orang yang tidak merasa dekat dengan kita dan tidak bisa menerima masukan dari kita gitu. Jadi harus dilihat juga, kita harus bisa mengukur itu tuh orang dekat kita apa enggak, yang bisa menerima masukan kita apa enggak. Habis gitu, kalau soal ngasih masukan itu kita juga bisa menyesuaikan sebenarnya di psikologi positif itu beberapa yang negatif. Contohnya apa yang negatif ya? Sebenarnya nggak dipakai secara eksplisit sama psikologi positif karena mereka biasanya pakai hal-hal positif semua. Tapi kalaupun ingin menyampaikan hal negatif atau hal yang sebenarnya kurang mengenakan, kan ada yang namanya komunikasi asertif gitu kan ya. Pas sama orang dekat nih, sebenarnya sama orang dekat pun kan kita nggak bisa seenaknya ya. Tetap kalau psikologi positif akan mengutamakan cara yang baik gitu kan, atau dicombine sama teknik-teknik lainnya kayak modifikasi perilaku misalkan. Jadi diomongin, saya contohnya sebenarnya punya teman gitu sih. Kalau saya ngomongnya karena teman dekat sih ke teman itu tuh, Neng, asik Neng atau X, aku tahu GoClean yang enakan loh, mending pakai GoClean yuk, kita panggil GoClean. Ah nggak ada uangnya, yaudah yuk beresin barang-barang misalkan untuk pertama gitu. Jadi nanti sebenarnya si orang itu seenggaknya tiap ada kita, dia malu kalau misalkan berantakan gitu. Jadi pas kita datang tuh dia riuh beberes gitu. Tapi mudah-mudahan lama kelamaan nggak cuma pas ada kita doang beberesnya. Jadi pas nggak ada kita pun dia jadi beres-beres. Tapi itu kan sebenarnya butuh waktu yang lama. Jadi nggak bisa dalam sekali waktu terus langsung kamu tuh berantakan, banyak gitu. Udah pasti bakal nyakitin gitu ya. Itu mah jadi kita pakai cara yang baik dan dilihat juga karakter orangnya seperti apa dulu, baru kita bisa menyampaikan hal-hal yang bertujuan untuk mengingatkan dia biar dia bisa menerima masukan itu. Gitu. Hilmi, Lutfi. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bu, Fahira mau nanya. Mangga. Jadi kan tujuan psikologi positif itu ini ya, hidup yang baik, good life, well-being gitu.
Mm-mm. Kalau misalnya orang yang nggak punya tujuan hidup gimana, Bu? Kayak misalnya ya udah let it flow gitu, Bu. Iya, iya. Iya berarti dia good Itu life itu gimana, Bu? Kalau dia nyaman nggak dengan let it flow-nya, dengan nggak punya tujuannya? dia sebenarnya nggak nyaman, Bu. Tapi dia bingung gitu loh, Bu, kayak nggak punya tujuan hidup. Itu mah masuk ke tugas perkembangan. Karena tugas-tugas perkembangan sih ada beberapa yang udah usianya 30 ke atas pun masih belum menemukan tujuan hidup sih. Itu sebenarnya tujuan hidup itu masalah buat setiap orang, bahkan untuk profesor sekalipun atau kayak Pak Dekan atau orang manapun di dunia ini ketika ditanya tujuan hidup banyak yang masih bingung sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ngerasa punya tujuan hidup atau masih belum bisa nentuin tujuan hidupnya teh ngapain gitu. Karena nggak sendirian, orang lain juga kayak gitu. Tapi kalau tidak merasa nyaman dengan belum nemuin tujuan hidup itu, kita bisa berusaha untuk nemuin gitu. Caranya gimana? Mulai dari coba interaksi sama orang baru, terus ngeliat-liat misalkan kalau komunitas, coba terlibat di beberapa komunitas yang kalian minati. Nggak minat apa-apa, nggak punya pengen apa-apa, ya udah sih berarti intinya lihat aja Al-Quran lagi, balik lagi tujuan dari Allah nyiptain kita apa, ibadah sama mencari ridho Allah. Ayo udah misalkan ibadah sama mencari ridho Allah, udah nggak usah bingung-bingung, nggak usah misalkan aku nggak punya tujuan tapi aku nggak pengen juga terlalu involved di lingkungan sekitar. Ya nggak apa-apa, yang penting itu tujuan utamanya yang diperintahkan sama Allah terpenuhi gitu. Itu mah jadi balik ke sisi Allahnya gitu ya. Cuma memang yang diikhtiarin di awal itu dulu gitu. Jadi coba diraba-raba nyari tujuan hidup, terus mumpung misalkan sekarang masih muda, explore semua hal. Saya waktu kuliah juga sampai ikutan beberapa komunitas dan nggak semuanya manjang sampai beres gitu. Jadi yang manjang sampai sekarang misalkan cuma 1-2 gitu, nggak apa-apa. Yang namanya juga nyari pengalaman teh. Terus semakin variatif pengalaman, semakin bikin kita ngerasain yang masih positif lebih banyak. Gitulah targetnya. Terus ya gitu. Gitu Fahira. Oke, Ibu, makasih. Sama-sama. Oke, Ita Rosinta katanya, izin bertanya, di sini koneksi saya jelek, hehe. Di video, Seligman menjelaskan bahwa orang bahagia cenderung lebih sosial. Dan di kasus Len yang Seligman menjelaskan saat membahas good life, Len ditinggalkan karena introvert. Apakah ada kecenderungan orang ekstrovert lebih bahagia? Lalu kata Seligman juga Len itu termasuk orang yang paling bahagia, bahkan setelah kejadian yang dia alami, ditinggalkan. Saya kurang dapat poinnya di situ. Oke, jadi yang Seligman bilang itu maksudnya definisi bahagianya mungkin awalnya si Len itu pengen ada orang gitu. Jadi ongkoh orang introvert tapi ngarapin orang lain gitu. Jadi standar kebahagiaannya orang lain kalau ditemenin sama orang bakal bisa bahagia. Tapi dia padahal kalau dia udah nemuin makna bahagianya, ternyata dia bisa bahagia sama diri sendiri, nggak mesti bahagia bergantung sama orang lain. Dan akhirnya dia bisa nemuin makna dari situ. Jadi mau orang introvert atau extrovert, dua-duanya sama-sama punya peluang untuk bahagia. Yang bikin confusing, yang bikin pusing itu sebenarnya kalau kita belum nemuin bahagia kita tuh di mana. Contohnya saya sebelumnya, saya ini masih udah umur 30 begini, masih suka misalkan ngarepin expect sama misalkan pasangan kita, sama orang tua, sama anak kita buat ngebahagiain kita, cuy. Pas dipikir-pikir, lah kok ngarepin orang lain buat ngebahagiain kita? Kalau bahagia mah bisa harusnya dibikin sama diri sendiri, meskipun itu susah. Dan aku itu mikir bolak-balik sampai nyari, ini aku bisa bahagia gimana ya? Kalau nggak, maksudnya tanpa ngarepin orang lain gitu. Gimana caranya biar bisa bahagia sama diri sendiri gitu. Dan sampai sekarang aku masih belajar dan definisi bahagia itu teh bakal beda-beda tiap orang. Jadi si Len ini bisa jadi waktu ditinggalin dia belum nemu bahagia, tapi seiring dengan waktu dia udah belajar bahwa orang lain tuh bukan patokan bahagia dia. Terus dengan menjadi introvert pun dia bisa bahagia, akhirnya dia bisa menemukan bahagia yang seutuhnya. Gitu Ita Rosinta. Ada lagi? Ibu mau nanya. Mangga. Kan tadi di salah satu role dari positive emotions itu ada undo negative emotions.
Nah, itu saya kurang ngerti maksudnya itu jadi denial sama emosi negatifnya atau gimana, Bu? Bukan denial, tersembuhkan. Oh, oke, oke. Tersembuhkan, bisa tersembuhkan, bisa jadi lupa, atau sebenarnya kayak saya sih contohnya kalau saya marah misalkan terus saya akhirnya dibikin ketawa misalkan sama suami atau anak, pas jadi sambil ketawa tuh ya aku tuh tadi marah gitu-gitu, jadi ngekspresiin marahnya teh karena tapi udah senang gitu, jadinya nggak terlalu negatif lagi gitu, jadi si marahnya teh sembuh gitu. Tapi Bu, kalau misalnya ada nggak sih Bu kemungkinan kalau apa namanya misalnya si negatif emotion itu jadi malah kependem, jadi malah makin parah di kemudian harinya gitu? Nah itu mah berarti bukan tersembuhkan tapi ditahan, beda lagi, nggak bisa kalau kayak gitu mah. Kalau misalkan ditahan itu nggak mungkin gara-gara emosi positif. Jadi biasanya kalau nahan tuh biasanya karena misalkan lingkungannya menekan atau diri sendiri terlalu mempush, misalkan nggak boleh sedih, aku tuh nggak boleh marah, udah dikubur aja. Nah itu kalau misalkan kita udah ngerepres itu ya itu bahaya, bisa meledak nanti suatu saat kayak bom waktu gitu. Makanya mau emosi baik positif atau negatif dua-duanya sama-sama harus diekspresiin. Cuma kita ngekspresiin emosi itu baik positif atau negatif itu kan kita harus belajar untuk ngekspresiinnya dengan bijak. Ngekspresiin dengan bijak gimana? Jadi kalau marah henteu amuk-amukan ngalung-ngalungkeun batu misalkan gitu. Ngalungkeun batunya, ngalungkeun naon gitu. Tapi marahnya mikir dulu misalkan. Saya juga sampai sekarang masih belajar gitu. Jadi kalau marah diam dulu. Tapi diam tuh bukan diam menahan diri, tapi mikir gimana cara ngekspresiin yang baik gitu. Nggak nemu googling atau jadi misalkan atau curhat ke orang jadi sambil WhatsApp atau gimana, ini aku lagi marah nih gini gitu, terus nanti biasanya kan kalau ngobrol sama orang ya ekspresiin aja gini caranya gitu jadi setiap mau ngekspresiin emosi kan beda nih, kayak emosi yang dirasakan itu instan langsung, tapi untuk ngekspresiinnya kita bisa ngatur ngeset waktu untuk ngekspresiinnya kayak gimana gitu, tapi jangan ditahan, cepat atau lambat tetap harus diekspresiin dalam waktu sehari itu, sebenarnya nggak bisa ditunda-tunda karena kalau dibesok-besokin lagi biasanya lupa. Jadi tetap harus diomongin, jangan ditahan. Beda lagi itu mah. Makasih Bu. Sama-sama Nabila. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut di forum diskusi. Sebenarnya kita masih punya waktu 25, 30 menitan kurang lah ya. Nah, tadi kan saya bahas seenggaknya ruang lingkup psikologi positif yang di level ada institusi, kemudian ada trait sama emosi. Dimana kalau emosi sama trait itu ada di level individu gitu kan. Kalau institusi positif itu ada di level kelompok dan sosial gitu ya. Nah, sekarang saya pengen latihan untuk bikin mind map bareng-bareng di Jamboard. Saya share linknya, sebentar ya. Atau saya share linknya di. Oke, nanti saya share linknya di WhatsApp dan saya sebutkan instruksi lebih jelasnya, kayak gitu ya. Jika nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, sampai ketemu di WhatsApp dan Jamboard. Makasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.